Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Fahira. Perkenalkan, nama saya Bunga Rahmi. Saya Fanamati Putri. Saya Sarah Amelia. Kami akan menjelaskan tentang GGL induksi atau gaya gerak listrik. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu gaya gerak listrik induksi. Gaya gerak listrik induksi adalah gaya gerak listrik yang timbul di dalam kumparan yang diakibatkan karena adanya perubahan medan magnetik dengan tempo yang cepat. Gaya ini mencakup sejumlah listrik magnetik. Gaya gerak listrik induksi gaya yang terjadi jika flux magnetik muncul dengan jumlah yang berbeda-beda. Nah, apa itu flux magnetik? Flux magnetik adalah banyaknya garis medan magnet yang memotong tegak lurus permukaan. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi GGL induksi, yaitu yang pertama, jumlah lilitan. Apabila semakin banyak jumlah lilitannya, maka GGL induksi akan semakin besar. Kemudian, yang kedua, yang mempengaruhi GGL induksi pada kumparan adalah kuat medan magnet atau kekuatan magnet itu sendiri. Yang ketiga, bahan penyusun lilitan. Jika lilitan terbuat dari bahan ferromagnetik, maka besar GGL induksi semakin besar. Dan yang keempat, kecepatan gerak magnet. Jika gerakan magnetnya semakin cepat, maka GGL induksi yang timbul akan semakin besar. Dan yang terakhir, besarnya GGL induksi dipengaruhi oleh luas bidang kumparan. Di sini terdapat beberapa alat yang menerapkan GGL induksi, contohnya seperti genset, trafo listrik, dan dinamo. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja induksi elektromagnetik. Di sini bisa dilihat terdapat galvanometer. Di sini jumlah kumparan atau jumlah lilitan, dan ini medan magnetiknya. Selanjutnya itu di sini bisa kita setting jumlah kumparannya. Ada 3, ada 250, 500, dan 750. Pada pergerakan magnet juga bisa kita setting, dan kekuatan magnetnya juga. Tapi di sini kekuatan magnet saya memakai kekuatan magnet pada 50%, dan jumlah kumparannya saya memakai jumlah kumparan 250. Di sini kita akan lihat pergerakan magnetnya pada kecepatan 18%. Pada saat medan magnetiknya dimasukkan, bisa kita lihat jarum pada galvanometernya bergerak ke arah kiri, dan pada saat dikeluarkan, jarum galvanometernya bergerak ke kanan. Dan begitu pun sebaliknya, jika medan magnetiknya dibalikkan, maka pada saat masuk dia akan bergerak ke kiri, dan pada saat keluar dia akan bergerak ke kanan. Ini disebabkan karena jumlah lilitannya. Apabila jumlah lilitannya semakin banyak, maka itu akan mempengaruhi kecepatan pada jarum galvanometernya. Juga bahan penyusun, kecepatan gerak magnetik, dan besarnya GGL itu dipengaruhi oleh luas bidang kumparan sesuai dengan yang dijelaskan pada saraf sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Bunga Rahmi. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa jarum galvanometer menyimpang saat magnet batang atau kumparan kecil digerakkan keluar masuk kumparan? Nah, karena adanya arus yang mengalir dalam kumparan atau arus listrik timbul pada ujung-ujung kumparan terdapat pada potensial ketika magnet batang digerakkan masuk atau keluar kumparan. Ya, yang kedua, mengapa jarum galvanometer tidak menyimpang saat magnet batang atau kumparan kecil diam di dalam kumparan? Karena tidak terjadi perubahan medan magnet di sekitar kumparan, jadi tidak dihasilkan GGL induksi dan tidak terjadi penyimpangan. Diam sejenak menunjukkan jarum galvanometer kembali ke nol, atau tidak ada arus yang mengalir. Nah, dan yang terakhir dan ketiga, mengapa jarum galvanometer pada kumparan besar menyimpang saat sakelar pada kumparan kecil diputus sambungkan? Karena adanya arus yang berperan ketika sakelar disambungkan menyebabkan jarum galvanometer bergerak, misalnya ke kanan, maka ketika diputuskan jarumnya akan bergerak sebaliknya. Cara kerjanya sama dengan tanpa sakelar,
hanya beda di penggunaannya saja. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil, kecepatan gerakan magnet atau kecepatan perubahan jumlah garis-garis gaya magnet flux magnetik berbanding terbalik dengan GGL induksi. Semakin cepat perubahan medan magnet, maka GGL yang dihasilkan semakin besar. 2. Jumlah lilitan berbanding lurus dengan GGL induksi. Semakin banyak jumlah lilitan, maka GGL induksi yang dihasilkan juga semakin besar. Ada 3. Peristiwa induksi elektromagnetik terjadi ketika pada rangkaian tertutup terdapat magnet yang bergerak dan menghasilkan flux magnet dengan laju yang berubah-ubah sehingga menimbulkan gaya gerak listrik induksi, GGL induksi. Sekian video penjelasan mengenai GGL induksi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.